Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kami. Kami percaya jika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup di hari ini, Tuhan juga yang akan beserta dengan kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu sebelum kami beraktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas 12 ayat yang kedua. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini topeng. Saudara-saudara, pernahkah saudara menonton tari topeng? Kenapa dikatakan tari topeng? Karena para penarinya menggunakan topeng. Saat memakai topeng, wajah penari tidak lagi mudah dikenali, karena yang nampak di depan wajah adalah topeng yang dipasang. Saudara, topeng tidak bisa digunakan terus-menerus. Dia harus dilepaskan setelah selesai pertunjukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, istilah topeng ini sering dijadikan plesetan dan ditujukan kepada orang-orang yang tidak berani menunjukkan jati dirinya atau orang-orang yang munafik dan hidup dalam kepura-puraan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sedikit orang memakai topeng dalam hidupnya. Contohnya saudara-saudara, ada orang yang berteriak-teriak memperjuangkan nasib orang miskin. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, tidaklah demikian. Biasanya ada orang yang pura-pura kelihatan baik menolong orang lain, tetapi sebenarnya tujuannya hanya ingin mencari nama supaya kelihatan baik dan dermawan. Saudara, sikap seperti ini ada pada pribadi Yudas Iskariot. Jika kita membaca Yohanes 12 ayat 5 dan 6, di situ Yudas Iskariot mengkritik tindakan daripada Maria yang meminyaki Yesus. Bagi Yudas, sesungguhnya minyak itu bisa dijual dan uangnya bisa dibagi kepada orang miskin. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, Alkitab mencatat Yudas itu adalah seorang pencuri. Dia suka mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Jadi saudara-saudara, apa yang diucapkan Yudas itu bertolak belakang dari apa yang ada dalam hatinya dan niatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan juga Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi di dalam Matius 23 ayat yang ke-28. Orang-orang Farisi di depan semua orang kelihatan sangat benar, mengikuti aturan-aturan dan tata cara ibadah, kelihatan benar. Tetapi Tuhan Yesus yang menyelidiki hati dan tahu kehidupan manusia, Tuhan menegur orang-orang Farisi. Karena orang Farisi di depan orang-orang kelihatan rohani dan benar, tetapi sesungguhnya di dalam hati mereka adalah orang yang sangat jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah contoh orang-orang yang hidupnya pura-pura atau sering memakai topeng dalam kehidupannya. Saudara, mengapa banyak orang suka memakai topeng atau hidup dalam kepura-puraan, dalam kemunafikan? Biasanya saudara-saudara, orang yang demikian adalah orang yang takut tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain, takut tidak diterima. Saudara, biasanya orang seperti ini hanya ingin mendapatkan rasa aman. Sehingga saudara-saudara, tidak sedikit orang yang hidup dalam kemunafikan lebih sering hidup dalam pencitraan. Dan biasanya saudara-saudara, orang yang munafik itu biasanya suka menutupi kesalahannya dengan pura-pura melakukan perbuatan yang baik dan mulia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Dengan jelas dikatakan bahwa semua yang tersembunyi itu akan diketahui, semua yang tertutup itu akan terbuka. Jadi saudara-saudara, jika kita hidup memakai topeng atau hidup dalam kepura-puraan, kalau hidup dalam pencitraan, saudara ingatlah semuanya itu akan terbuka. Sampai kapan kita hidup dalam kemunafikan? Saudara, jika masih hidup dalam kemunafikan, kita akan mengalami kelelahan jiwa, kelelahan emosi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berhentilah hidup dalam kepura-puraan. Jadilah diri sendiri. Hadapi kehidupan kita dengan iman tanpa harus pura-pura. Jika kita memang sedang mengalami pergumulan, tidak apa-apa orang lain tahu kita dalam pergumulan. Dan kita bisa buktikan bahwa di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan itu ada untuk kita. Kalau kita memang ingin menolong orang lain, lakukanlah dengan tulus tanpa ada motivasi yang lain dalam hidup kita. Saudara, belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika melihat ketidakbenaran, Tuhan Yesus langsung menyatakan bahwa itu tidak benar. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang terpinggirkan, Tuhan Yesus menaruh belas kasihan. Contohnya saudara-saudara, Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakius. Tuhan Yesus berbincang-bincang dan membimbing perempuan Samaria. Tuhan Yesus menegur dengan keras orang-orang Farisi. Jadi saudara-saudara, jika kita adalah murid Kristus, hiduplah menjadi diri sendiri. Hiduplah apa adanya. Jangan hidup pura-pura. Katakan iya, kalau iya. Katakan tidak, kalau tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Kalau kita biasa menyembunyikan kelemahan kita, kesalahan kita dengan menggunakan topeng kemunafikan dan kepura-puraan, maka saudara-saudara, sesungguhnya kita tidak akan pernah mengalami ketenangan jiwa dan kita tidak akan bahagia dalam hidup ini. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang tertutup akan terbuka, yang tersembunyi akan kelihatan. Oleh sebab itu, berhentilah hidup pura-pura. Jangan munafik. Hiduplah apa adanya. Nyatakan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Jika orang lain melihat kelemahan kita, kita harus meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Jika orang lain melihat kebaikan kita, bersyukurlah, biarlah kebaikan kita itu boleh berdampak dan memuliakan Tuhan. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami supaya dalam hidup kami boleh hidup terbuka di hadapan Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami jangan menjadi pribadi yang munafik, yang pura-pura dan pencitraan, supaya kami mendapatkan pujian dari manusia. Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami Bapa supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, murnikan setiap motivasi kami supaya segala sesuatu yang kami lakukan tidak menjadi batu sandungan, tetapi sungguh menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang telah berfirman bagi kami. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap hari. Ya Tuhan, kiranya kebenaran-Mu, Roh Tuhan akan menolong dan membimbing kehidupan kami hari ini. Curahkanlah berkat-Mu atas kehidupan rumah tangga kami, atas kehidupan usaha dan pekerjaan kami, dan juga dalam kehidupan pelayanan kami. Berkati anak-anak kami,
Dan juga sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Dan juga ya Tuhan, tolonglah umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, berikan jalan keluar dan jawaban tepat pada waktunya. Yang berulang tahun, Tuhan berkati dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah hidup kami, doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.